Shalom. Shalom. Lebih dahsyat lagi shalom. Shalom semuanya. Hari ini kita mau lebih lagi merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita yang hidup. Mari anak-anak muda kita mau lebih lagi merayakan dengan sukacita. Kita mau sama-sama datang menyambut Tuhan Yesus kita yang hidup. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau bersukacita. Dalam pujian buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria untuk semua kebenaran. Lihat yang lahir, Raja Baru. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Hai generasi muda. Haleluya. Sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria untuk semua kebenaran. Lihat yang lahir, Raja Baru. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sama-sama katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang bersukacita katakan haleluya. Sembah Dia. Biar lahir dan memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Dia Raja Seraja. Wow. Boleh kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sing it loud. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Memuji, sembah, memuji, sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Memuji, sembah, memuji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi
sembah, memuji, ku sembah. Yesus, Yesus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Musik menyembah Tuhan. Bersama bernafas kita meninggikan Dia. Karena Dia besar. Dan Dia yang layak terima segala pujian. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi nikmati hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami yang hidup. Haleluya. Bapak, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Karena Engkaulah gembala kami yang hidup Tuhan.
kasih Tuhan. Karena Kau telah datang dalam dunia ini Tuhan. Untuk menebus setiap kami. Kau telah datang dalam dunia untuk memberikan damai untuk setiap kami. Kau telah datang dalam dunia ini untuk memberikan jaminan kehidupan kekal untuk setiap kami Bapa. Apapun kondisi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau Immanuel Tuhan. Dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau meninggikan Tuhan, kami mau lebih lagi melompat bersukacita Tuhan. Sebab sukacita kami bukan berdasarkan kondisi Tuhan, tapi sukacita kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kondisi kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami memutuskan untuk bersukacita Tuhan. Dan kami mau buka tabiskan Tuhan perayaan Natal kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati, disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Brother dan sister dimanapun berada, kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Let's praise Him. Bersama-sama kita mau bersukacita. Engkau Allah yang besar, perbuatanmu sungguh ajaib. Yang percaya sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau menceritakan kebesaran Tuhan sampai ke ujung dunia. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Yang percaya Dia di atas sorangan. Sama-sama ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala
hancurkan musuh. 1, 2, 3, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Biarkan surga bumi meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Bersorak bagi Raja untuk kebesarannya. Haleluya. Give up music. Kami percaya Tuhan Kau hadir melawat setiap kami. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah Kerajaan. Are you ready, church? 1, 2, 1, 2. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta Bersama dalam surga. bersama dengan surga. Ini percaya kami Tuhan. Kau melawat setiap kami. Go. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah Kerajaan-Mu di dunia, semua di hadapan tatamu. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, sama dengan surga. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kami. Haleluya. Sama-sama menggoda satu. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, senada dengan surga. Di
kasih Yesus yang baik. Kami rasakan sukacita itu boleh ada di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi Tuhan menyambut firman-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan buka hati kami untuk firman, karena Engkaulah kami yang besar. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami letakkan harapan. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Kau besar dalam hidup kami Yesus. Kau setia bagi kami Bapa. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya di dalam Engkau, hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau yang ditinggikan untuk selamanya Tuhan. Kau besar bagi kami Yesus, kasih-Mu sempurna bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Kau Yesus. Kami mau lebih lagi nyatakan Kau besar bagi kami. Katakan Yesus, Kau besar. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu, janji-Mu selalu setia bagi kami Yesus. untuk selamanya. Amin. Kau besar bagi kami Tuhan. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata Tuhan, Nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Satu suara nyatakan Yesus, Kau, Yesus, Kau besar, kuasa-Mu, Kau ditinggikan
Engkau bersama. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kami tak akan mampu untuk melewati hari demi hari. Tapi hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Di bulan-bulan yang tidak menyenangkan, di hari-hari yang kurang membuat kami nyaman Tuhan, tapi Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dan hari ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu yang luar biasa itu Tuhan bagi kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersetiap kami dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian yang baru bagi kami, yang mengubahkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap apa yang sudah dipersiapkan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan yang luar biasa, yang hidup bagi kita. Dia sungguh baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tema Natal kita pada hari ini, pada tahun ini adalah Immanuel, Allah menyertai. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Saya punya anak namanya Giuseppe Samosir. Saat ini dia umurnya 5 tahun. Dulu waktu umur 3 sampai 4 tahun, kalau saya tuntun dia masih mau. Ya, kalau sekarang saya mau tuntun, dia bilang gak usah. Papa, aku udah gede, aku udah besar, bisa jalan sendiri. Jadi gak perlu dituntun, gak perlu dipegangin tangannya. Jadi biar saja aku jalan sendiri, katanya. Nah, hari-hari ini pun juga seringkali kita seperti itu. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Kita tahu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tapi seringkali ketika kita mau dipimpin sama Tuhan, kita melakukan penolakan. Penolakannya secara apa? Secara logika kita, secara verbal kita, secara tingkah laku kita. Bangsa Israel, bangsa yang disertai Tuhan begitu luar biasa. Yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, menuju ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan. Diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Ada penyertaan tiang awan, tiang api. Tapi apa kenyataannya? Begitu banyak orang yang masih ingat dengan masa lalunya, yang belum move on dengan masa lalunya, hingga tidak mau dipimpin oleh Tuhan.
Penyertaan Tuhan itu perlu kerjasama yang baik. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kalau Tuhan mau memimpin hidup kita, kita juga harus memberikan diri kita, hidup kita dengan taat, dengan tunduk kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tapi kita menolak berkat itu, kita melakukan perlawanan secara logika kita, apa mungkin Tuhan bisa memulihkan keadaan keluarga saya? Apa mungkin saya punya masa depan yang cerah? Apa mungkin saya bisa kayak teman saya? Dia berhasil dalam kuliahnya, dia bisa dapat uang, dia bisa dapat karir di masa mudanya. Apa mungkin? Ketika kita melakukan perdebatan, argumen dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tetap setia. Tapi seringkali kita yang melakukan perlawanan tadi. Nah, ketika Tuhan lahir ke dunia, dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Tapi yang sering kali bikin rusak adalah kita sendiri. Kita melakukan argumen sama Tuhan, gak mungkin Tuhan. Saya itu anak tak punya. Ngomong R aja susah Tuhan. Yang gak bisa ngomong R sekarang jadi booming loh, viral. Ya kan? Yang gak punya tangan aja bisa berhasil kok. Yang cacat fisik bisa berhasil. Tapi kenapa kita yang punya seluruh kelengkapan tubuh dengan baik, seakan-akan Tuhan gak menyertai kita? Tadi, logika kita yang lebih sering bermain daripada iman kita kepada Tuhan. Mengapa kehadiran Tuhan begitu penting? Mengapa Tuhan hadir sebagai Immanuel? Jawabannya, karena ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita membawa kita kepada rasa kosong, emptiness. Mungkin kita mencari di televisi, kita nonton di sana gitu kan, nonton acara yang lucu-lucu. Kalau anak-anak milenial udah gak nonton TV, nontonnya di smartphone, nonton YouTube, Twitter, lalu nonton di Facebook, ya kan? Lalu juga nonton di Instagram. Lalu yang paling viral sekarang yang lagi booming adalah TikTok, ya kan? Semuanya bergoyang TikTok. Semua membuat, bikin heboh supaya apa? Viral. Kalau udah viral, endorse. Kita semua berusaha untuk menampilkan diri kita sendiri. Kita lupa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lahir di kandang domba. Kelahirannya begitu ajaib. Tapi kenapa hidup kita kok biasa-biasa aja? Karena tadi. Karena kita seringkali menganggap Tuhan tuh gak mampu mengubah hidup saya. Dan makanya banyak sekali anak-anak muda yang karena masalah sepele akhirnya bunuh diri. Yang umurnya masih 14, 17 gitu ya. Bunuh diri kenapa? Karena ditinggalin pacarnya. Gantung diri di pohon jambu. Mengerikan. Gara-gara ditinggal pacar. Anak-anak muda Kristen kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, nggak ada sejahtera. Engkau mungkin punya pacar yang mobilnya bagus, karirnya bagus, suaranya bagus, nyanyi haleluya aja, itu orang rebah. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, hampa, kosong. Apa yang kau cari hari-hari ini di dunia ini, anak-anak muda? Karir kah?
uang, lalu pacar yang cantik atau ganteng. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu, percayalah penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah tutup mata dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap cinta sama orang-orang yang berharap, yang mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bagaimana Elia begitu ketakutannya pada waktu itu. Dia merasa dia tinggal sendirian. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel. Allah menyertai kita. Dan Tuhan menyertai Elia. Dan ternyata masih ada 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sama dengan Elia. Apa yang kau takutkan hari-hari ini anak-anak muda? Takut gak menikah? Iya kak. Umur udah 35 tahun. Kata mama udah ketuaan. Kapan nikah? Itu anak tetangga sebelah umur 20 tahun nikah. Kau umur 35 tahun. Gitu-gitu aja. Gak kerja kau. Udah S3. Kerjaan di rumah aja. Dikira mamanya kerja digital. Taunya lagi TikTokan. Apa yang kau khawatirkan hari ini? Jangan sampai ketakutanmu menutupi iman percayamu kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan ini datang kepada Maria, maka Yusuf dengan sigap mengambil Maria dan membawa Maria dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal tadinya Yusuf ketakutan. Kalau pada zaman itu ketahuan berzina, itu hukumannya mati, hukum rajam. Betul ya, yang sekolah teologi ya. Hukumannya dirempar batu. Padahal Yusuf menyentuh rambut Maria pun belum. Tapi tiba-tiba dengan cara yang ajaib, Maria bisa hamil. Yusuf ketakutan dong. Sentuh aja belum gimana bisa hamil. Tapi firman Tuhan ini datang kepada Maria. Dan dilakukan dengan ketaatan yang sungguh luar biasa. Bagaimana juga terjadi penyertaan Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham keluar dari tanah leluhurmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan kasih tahu lokasinya, atau Tuhan Sherlock gitu kan. Abraham ini aku Sherlock ya, tempat yang akan kujanjikan kepadamu, nanti engkau ke sana. Enggak. Tuhan cuma perintahkan kepada Abraham dan keluarganya untuk meninggalkan tanah leluhurnya. Abraham berangkat dengan imannya. Dan dia tahu Tuhan menyertai dia. Sampai ke tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu apa alasan kita bersukacita dalam penyertaan Tuhan? Ketika kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, mungkin dari kecil sampai sekarang, apalagi di saat-saat yang begini gitu kan. Gak bisa lagi sekeren tahun-tahun lalu. Ya biasanya bulan-bulan ini udah latihan Natal, pulang ke rumah sampai jam 2 pagi gitu kan. Hampir sebulan di gereja. Wah pokoknya hidupnya gereja deh kalau udah mau Natalan. Latihan, teriak-teriakan sampai ada yang suara habis. Sampai ada yang demam gitu kan karena kecapean. Bukan. Tuhan gak hanya ingin kita sibuk dengan hal-hal yang begini. Tapi Tuhan ingin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan menikmati segala apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nah, apa dari penyertaan Tuhan itu tadi? Yang pertama, penyertaan Tuhan mendatangkan pengampunan bagi kita.
Kehadiran Tuhan di dunia ini mendatangkan pengampunan yang luar biasa bagi kita. Harusnya kita habis nih, gak ada. Tapi karena kehadirannya, karena penyertaannya, kita diberikan pengampunan. Kita diberikan kehidupan yang baru. The second change. Untuk berubah. Untuk menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan menghadirkan jalan kepada penebusan dosa. Dia memberikan pengampunan kepada dosa. Nah, ini tergambar ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tempat perjanjian. Itu jalannya Tuhan sudah buka. Dan menuju ke penebusan itu ada proses yang luar biasa. Tadi, respon yang benar harus dibutuhkan. Kalau kita nggak punya respon yang benar tentang firman Tuhan, siapapun yang khotbah, hidupmu tidak akan berubah. Ya, mau pendeta besar, kecil, medium, gitu kan, nggak akan berubah. Tapi respon hatimu yang harus engkau persiapkan untuk menerima pengampunan daripada Tuhan itu. Maka kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu berarti buat kita. Tanpa respon yang benar, engkau hanya jadi Kristen yang bikin sibuk di gereja. Ya, anak-anak muda. Sibuk di gereja. Wah, latihan ini, latihan itu. Kalau udah Natal dekorasi. Respon yang benar. Yang kedua, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan mendatangkan perlindungan bagi kita. Ada pertolongan bagi kita. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Tuhan yang memimpin kita. Kalau dalam istilah traveling ada tour guide. Tour guide itu biasanya menuntun kelompoknya untuk menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Ada itinerary-nya. Nggak ada tuh kelompoknya menentukan itinerary sendiri dan ngajarin tour guide-nya. Nggak ada. Kalau engkau mau menerima perlindungan daripada Tuhan, engkau harus tunduk kepada pandunya, yaitu Tuhan Yesus. Gimana kita bisa menikmati pandunya Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau baca Alkitab. Engkau akan tahu bagaimana engkau disertai oleh Tuhan luar biasa. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Kalau engkau sampai hari ini, puji Tuhan ya, mungkin banyak di antara kita yang belum pernah terpapar. Kalau bisa jangan sampai lah kak. Ngeri lah. Engkau bersyukur. Itu karena perlindungan Tuhan. Bukan karena engkau menerapkan protokol kesehatan yang begitu luar biasa. Bukan. Kalau Tuhan izinkan bisa kok. Engkau sudah menerapkan protokol kesehatan tapi kena juga bisa. Tapi itu harus engkau sadari. Itu karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Mau minum vitamin sebanyak apapun, mau numpahin hand sanitizer ke tanganmu berliter-liter pun, kalau Tuhan sudah izinkan, bisa. Yang perlu kita sadari hari-hari ini, penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Ini nggak kelihatan mana yang udah terpapar, mana yang belum, gitu kan? Kita lihat kiri, wah sehat kayaknya. Lihat sebelah lagi, ih sehat juga, gitu ya. Tapi kan ada yang OTG, orang tanpa gejala. Lalu kalau engkau berjalan keluar penuh dengan ketakutan, wah galau, gelisah, tapi udah stres di rumah, gitu kan? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Perlindungan datangnya dari Tuhan. Bukan karena engkau menjaga pola hidupmu. Enggak. Bagaimana seorang yang saleh
Ayub, Tuhan izinkan dites. Semuanya habis. Bahkan sampai istrinya yang harusnya mendampingi dia dalam suka maupun duka, dalam kaya ataupun miskin. Tapi istrinya bilang, sudahlah Ayub, tinggalkan Tuhanmu itu dan matilah kau. Mengerikan itu. Perlindungan Tuhan itu nyata. Bagaimana Daniel dilindungi oleh Tuhan dari maksud jahat. Ketika dia dilemparkan ke gua singa, Tuhan katupkan mulut singa itu dan tidak mampu berbuat apapun. Perlindungan Tuhan nyata juga bagi kehidupan saya, bagi kehidupan keluarga saya. Ya, beberapa bulan lalu saya sempat sakit juga, kena tipes. Istri saya juga udah nanya, masih ngerasain gak itu lidahnya? Udah ketakutan juga. Tapi saya tes makan, oh masih ada. Masih ada rasa garam, masih ada rasa pedes-pedesnya gitu dikit. Dan puji Tuhan, Tuhan lindungi saya sampai hari ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya mampu, enggak. Kalau ada pun orang yang bermaksud jahat sama kita, tanpa kita ketahui, percayalah, Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Penyertaan Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau menyerahkan hidupmu dipimpin sama Tuhan, ketika engkau menyerahkan seluruh bagian hidupmu diatur sama Tuhan, percayalah, rancangannya yang terbaik. Dia tidak pernah memberikan rancangan kegagalan. Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan setia sama kita. Kita juga harus setia sama Tuhan. Dengan begitu luar biasanya. Ya, kita berharap mengandalkan Tuhan saja. Kalau hari-hari ini kau melihat masa depanmu mungkin suram gitu ya. Oh kayaknya gak ada masa depan nih hidup saya. Percayalah, engkau dalam tinggal tenang, masuk dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka masa depanmu akan Tuhan buat cerah. Setelah hujan badai akan ada pelangi. Amin. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji juga akan selalu turun hujan. Enggak. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi biarlah hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati damai Natal dalam hidup kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemusik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan mendatangkan pengampunan bagi kita. Penyertaan Tuhan mendatangkan perlindungan bagi kita. Dan penyertaan Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik bagi kita. Mari teman-teman muda dimanapun engkau berada hari ini. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kalau tahun ini mungkin kita lalui dengan ketakutan. Tahun ini kita lalui dengan ketidakpastian. Tapi bersama dengan Tuhan ada kepastian yang luar biasa. Ada masa depan yang penuh harapan. Engkau tidak perlu takut dengan apapun.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan. Kau teman-teman muda di tempatmu saat ini, kau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memulihkan keberadaanmu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan bersama dengan kita. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengambil tindakan yang bodoh. Tetapi ketika engkau merasa ketakutan, engkau masuk ke dalam kamarmu dan berlutut dan mengangkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan, maka pertolongan datangnya dari Tuhan. Ada penghiburan yang dari Tuhan yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau tetap bertahan di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Engkau anak-anak muda, jangan mau diombang-ambingkan oleh ketakutan-ketakutan apapun itu. Tapi engkau arahkan imanmu, arahkan telingamu kepada firman Tuhan, maka engkau akan diubahkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam Natal ini ya Bapa. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tapi kasih-Mu yang mengikat kami dengan begitu sempurna ya Tuhan. Kami berdoa mendukung, menopang setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biar mereka Tuhan pulihkan, Tuhan berikan mereka kekuatan,
Engkau berikan mereka Tuhan penghiburan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami sudah di penghujung ibadah Natal kami ya Bapa. Biar kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terus dan terus ya Bapa. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Melanjutkan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan di masa-masa yang sukar ini. Dan Kau akan menjadi saksi sampai ke ujung dunia, sampai Yesus Kristus datang kali kedua, menyebut setiap kita saleh-salehnya di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.